Temu lagi di Hot Room. Pinjaman pinjol telah menggurita masuk hampir 50 kampus. Dalam waktu dekat kemungkinan kita akan melihat adik-adik kita di kampus akan dikejar-kejar oleh debt collector ditungguin di rumahnya. Di segmen terakhir ini saya akan tanya kepada semua narsum apa solusinya. Yogi, alumni, mahasiswa ITB, apa solusinya menurut Anda? Ya, saya rasa salah satu solusinya itu pastinya adalah terkait dengan skema bagaimana pemerintah bisa membantu teman-teman yang ada di perguruan tinggi saat ini, baik itu mahasiswa dan lain sebagainya. Saya pikir membantu gimana? Membantu pembiayaannya ini secara langsung, Bapak Hotman Paris. Saya pikir baik itu pinjaman online, student loan dan lain sebagainya, saya rasa ini merupakan solusi jangka pendek yang kemudian ini akan menjadi bom waktu dan memberatkan teman-teman mahasiswa pada saat kedepannya nanti. Saya pikir sebenarnya masih banyak kok. Jadi menurut Anda pinjol itu tetap not acceptable? Baik itu pinjol berbunga ataupun student loan, Pak. Kalau dari pandangan saya itu sama-sama tidak acceptable gitu bahasanya. Karena ini akan menjadi bom waktu dan ini akan memberatkan teman-teman mahasiswa. Karena kondisi aktualnya adalah banyak mahasiswa yang bahkan untuk membayar 12,5 juta UKT-nya saja. Menurut Anda tindakan rektor memasukkan pinjol, mempromosikan pinjol ke kampus, itu menurut Anda tindakan bodoh atau tidak? Saya pikir itu nir etika, Bang. Apa? Itu nir etika, Bang. Ya, maksudnya? Nir etika, bahwasannya itu tidak beretika. Bahwasannya mungkin secara regulasi dan lain sebagainya mungkin tidak dapat disalahkan. Tapi lagi-lagi kembali ketika kita membahas etika, apakah kemudian perguruan tinggi yang ditugaskan oleh konstitusi untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kemudian mengambil solusi, menawarkan solusi utama dalam bentuk pinjaman online yang memberatkan mahasiswa. Apa memang pinjolnya itu terlalu kuat lobinya ngajak rektornya minum kopi? Wah, saya kurang tahu, Bang, kalau untuk itu, Bang. Mungkin boleh ditanya lah nanti itu. Jadi menurut Anda pinjol tetap harus dihapus masuk kampus? Harus dihapus, Pak. Harus dihapus. Alumni gimana, alumni? Sudah jutaan alumni ITB kaya raya. Kok masa nggak 1 M aja? Kok memalukan ya? Gimana? Ya, semoga dengan adanya acara ini alumni-alumni bisa lebih tergerak lah untuk bisa membantu semoga adik-adiknya sumbangannya di masuk ITB. dan nanti Amin. kalian para mahasiswa berterima kasih kepada Hotman. KM ITB saat ini membuka donasi. Mohon bantuannya, abang kakak alumni. Oke, Pak Cecep gimana solusinya? Ya, saya kira kan tadi kembali kepada sumber dana pemerintah yang tadi hanya di bawah 10%, bahkan 5% begitu ya. Artinya begini, harus ada politik anggaran yang benar soal pendidikan. Maksudnya itu. Pemerintah harus menaikkan anggaran? Iya, karena kan amanat konstitusi, Bang. Benar. Amanat konstitusi minimal 20%. Undang-undang Sisindias juga begitu. Berarti kalau tidak dianggarkan abe dong. Ya melanggar konstitusi dan itu berbahaya kalau melanggar konstitusi. Ya. Jadi mau bagaimana kita menganggarkan pendidikan kalau anggaran dari pemerintah sendiri begitu? Kesimpulan dari Bapak, naikkan anggaran. Naikkan anggaran, di situ ada beasiswa. Hapus pinjol masuk kampus. Tidak usah. Terima kasih. Bapak Billy Sigondrong, ya, alumni ITB. Ya, saat ini saya menggandeng beberapa perusahaan mitra, Yayasan Kitong Bisa, bersama dengan beberapa perusahaan itu, kita membuka posisi magang buat anak-anak ITB yang kesulitan pinjol untuk magang di perusahaan-perusahaan tersebut, dan perusahaan-perusahaan itu akan membayar SPP anak-anak tersebut. Kita sudah buka pendaftarannya dan pendaftarannya sedang berlangsung. Emang lu termasuk yang kaya lu atau? Enggak. Kok bisa? Bagaimana kau mampu gitu loh? Kita bermitra dengan perusahaan, perusahaan membuka posisi magang, terus kemudian perusahaan itu yang akan membayarkan SPP anak-anak tersebut. Yang kedua, saya juga selain alumni ITB, saya juga kebetulan sekolah di Harvard. Di Harvard itu kamu Harvard lulusan mana? S2 kemarin di Harvard, baru selesai 2022. Di patung yang ada patungnya itu di depannya kan? Di sebelahnya, Bang. Sebelahnya, soalnya ya. Putri saya dari situ. Ya, di sana itu mereka memiliki dana abadi, dan dana abadi itu dikumpulkan dari alumni-alumni yang juga memiliki kekayaan yang dikelola oleh kampus, dan bunganya itu yang dipakai untuk membayar SPP. Hampir semua universitas top di Amerika sumbangan alumni bisa triliunan. Nah, kenapa kemudian saya berkali-kali menekankan peran rektor di sini penting. Malam ini acara yang bermasalah ITB yang diundang rektor UPI, gitu kan? Padahal rektor itu memiliki guru besar, izin Pak Cecep, maaf. Tetapi harusnya rektor itu berada di garda terdepan untuk mengengage alumni satu persatu. Jadi Anda menyarankan rektor harus berperan mencari dana, termasuk sumbangan alumni. Setidaknya membina hubungan dan komunikasi yang akrab dengan para alumni. Rektor ITB dengarin itu, jangan cuma masukkan pinjol ibu, masa pinjol aja gitu. Gimana, Bang? Hubungannya alumni dengan rektor gimana, Bang? Beberapa acara kita mengundang Ibu Rektor pun beliau sulit kontak seperti itu. Halo Menteri Pendidikan, coba dicek itu rektornya itu gimana itu ya. Nah, halo, Nadiem Makarim itu bekas junior saya dulu. Satu lagi yang terakhir, Bang, secara undang-undang negara menjamin, saya sepakat dengan kita jangan terlalu perkara menjamin. Gini, artinya negara harus menyediakan juga dana untuk dapat memberikan bantuan
Dana dong hepeng, terima kasih. Ada hepeng bang, dana LPDP aja udah 139 triliun dikumpulkan. Mengendap begitu saja bang. Iya. Harusnya itu bisa diinvestasikan kepada teman-teman mahasiswa yang membutuhkan. Iya begitu. Jadi Gimana, habis Pak demo Amri? di ITB demo ke Pak DPR Amri, nih. itu situasi Bang, DPR. Yang pertama Solusi gimana? saya sangat tidak setuju ada pinjol masuk kampus. Oke. Yang kedua, karena ini masih berjalan, kita merubah undang-undang kan tidak semudah itu. Ya. Yang pertama adalah bagaimana seluruh rektor dan guru-guru besar yang ada itu bisa diversifikasi terhadap stakeholder yang ada. Ya. Harus bisa itu, baik dengan CSR atau yang lain. Yang ketiga, sebagai sebuah PR dari diskusi ini, saya akan manggil rektor ITB karena jelas ini dua saksi yang masih Mau diapain rektor ITB? Kita akan panggil bahwa itu adalah cara-cara yang sangat tidak tidak manusiawi. Cara yang mana? Jangan cara menyalurkan memasukkan pinjol itu ke Tapi udah hampir 50 kampus, bukan hanya ITB. ya nanti kan ini kan ada pintu masuk bang. Ya. Pintu masuk. Karena Ditunggu segala bang solusinya. Ditunggu. siap, saya akan menginisiasi itu Dalam untuk waktu manggil. yang cepat. Dalam waktu yang cepat. Ya. Kalau tidak mau, kalau tidak patuh sama Bapak, apalagi 10 tahun lagi, 10 bulan lagi sudah mau ganti. Ya kan kita punya kekuatan civil society di kampus ya bang. Kita lihat nanti care-nya kepedulian rektor itu seperti apa terhadap dunia pendidikan yang ada di. menterinya juga. Nah, betul. Oke, Pak, dari fintech atau pinjol, gimana? Ya, fintech lending, dana cita ataupun yang lainnya ini kan salah satu solusi sebenarnya. Kita lihat tadi bahwa di ITB itu cuma 10 orang dan ini kita belum bertanya ke mereka, Pak, mereka apa manfaatnya? Kalau kita lihat manfaat-manfaat di kampus yang lain itu sangat banyak yang sudah. Tunjukkan lo lawan lo, kenapa lu diam aja? Nggak sepakat bang. Kenapa Nggak sepakat bang. Bahwasannya setiap kampus itu nggak bisa disamakan bang. Enggak, Barangkali ini ya kalau yang ada di makanya. ITB dan kampus-kampus lain ini Makanya berbeda tadi bang. saya katakan bahwa kalau kita lihat 10 banding 15.000, kayaknya nggak fair bahwa pinjol ini bermasalah di ITB. Baru 10 aja udah bermasalah, 10. Bang. Apalagi ada 1.000. Tunggu, Satu saya pun bermasalah pak. Satu pun bermasalah pak. Saya mau nanya. Satu pun bermasalah karena ini melanggar konstitusi pak. Oh yes, tapi yang 10 itu kan lancar. 10 aja bergejolak, apalagi kalau udah 1.000. Dan Nah, itu itu lebih betul. snowball yang kelihatan bisa jadi di bawah. Saya itu pikir ada ini nggak ada ratusan excuse ribuan. lagi pak untuk bisa membela pinjaman online ada di kampus-kampus Saya saat kira ini Pak. bukan cara cerdas untuk masukkan Betul, pinjol. Benar, betul. Pak. Ini kan Bukan ada cara dua sebenarnya ya, problem yang berbeda. Tadi kita ngomong masalah APBN, masalah pemerintah. Masalah etika pak. Dan segala dan masalah etika ya kan. Nah kalau pinjaman online ini atau fintech lending ini kan masalah yang berbeda menurut saya. Karena yang kita masalahkan adalah kurangnya, ya kan? Tapi kan pinjam Kurangnya bisa bantuan. juga tidak lewat kampus ya, bisa pribadi-pribadi Bisa juga. Bisa. Tapi ini kan bisa. kampusnya mempromosikan. Nah, itu problem. Oke, jadi tetap Bapak mengatakan bahwa bunga 24% itu tidak bahaya bagi mahasiswa. Jawab dulu, yes or no? Tidak bahaya kalau Tidak bahaya karena analisanya- Bapak untung. Oke. Bang Hotman, Terakhir, di sini teman-teman KMITB menyiapkan kajian untuk komersialisasi pendidikan. Di sini ada anggota DPR dari Komisi 10. Saya mewakili teman-teman KMITB izin untuk Buruan bisa kasih. memberikan Karena kajian komersialisasi beliau tinggal pendidikan. 10 bulan lagi. Mohon untuk diterima bang. Oke, Siap. Oke. Kita akan akhiri, kita tutup diskusi malam ini Yes. dan khusus pesan kepada rektor ITB agar berinisiatif menggerakkan alumninya yang sudah jutaan yang semua kaya raya. Kalau cuma 1 miliar berapa sih? Masa harus Hotman yang nalangin? Lihat di berbagai universitas top dunia, di Harvard, di mana-mana. Banyak pengusaha Indonesia menyumbang di berbagai universitas top, bahkan namanya dipajang di gedung-gedungnya, termasuk di Harvard, ya. Jadi rektor ITB jangan gitu dong, masa pinjol yang dimasukkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hostnya yang paling ganteng. Ya Pak, silakan Pak. Metro TV. Jalan
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.